Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di Kicu. Nah, di belakang gue udah ada motor legend nih. Jadi ini adalah CBR 150R. Nanti kita lihat, kita walk around motornya kayak apa aja yang udah diubah, dan kenapa di masanya termasuk motor yang digandrungi para remaja. Yuk. Ya teman-teman, ini dia motornya, Honda CBR 150R tahun 2007. Mungkin pada nanya ya, kenapa 2007 livery kayak gini? Nah, ntar kita jelasin. Jadi dia tuh slim, ya, kelihatan nih, slim banget dari depan. Nggak kayak motor-motor fairing zaman sekarang yang lebar-lebar gitu. Fairingnya tipis. Jadi slim banget, lincah dan enteng di bawah harian gitu. Nah, ini dia mesinnya. Ini mesinnya 150 cc. Ini outputnya 17 HP. Torsinya 13 Nm kalau nggak salah. Dan ini di kelasnya dulu ya, perjaman dia termasuk yang outputnya lumayan besar. Memang tidak sebesar FXR, tapi ini di zamannya outputnya termasuk besar gitu. Nah, CBR ini diproduksi oleh Honda AP Thailand ya. Jadi dia masuk sini tuh dari bentuknya CBU atau diimport ke sini. Dan dulu harga barunya itu sekitar berapa ya? 28 juta kalau nggak salah ya. Harga baru tahun 2002 sampai 2004 kalau nggak salah, segitu ya harganya. Nah, motor ini CBR ini adalah salah satu motor 4 tak yang termasuk terobosan zaman itu ya, karena ini menggunakan fairing, udah gitu dia DOHC dan juga pakai radiator. Oke. Jadi ini salah satu motor yang mungkin di tahun 2000-an awal itu salah satu motor yang menjadi idaman para remaja tuh, termasuk gua. Nah, dulu pertama kali lihat motor ini gua di parkiran sekolah punya kakak kelas, dan emang bikin apa ya namanya, bikin kayak ngelirik situ terus tuh maunya. Nah, sekarang mungkin kita lihat ini mungkin kelihatan standar, cuman ini udah diubah beberapa bagiannya. Kita bisa langsung ngomong sama buildernya aja. Oke. Jadi kita sama Vano di sini nih, Vano yang bikin motor ini, no ya. Iya. Lu dari mana nih, no? Cox 12 Garage PSD. Nah, bisa jelasin nggak ini sebenarnya motor ini udah diapain sih? Apa aja sih yang lu garap motor ini? Sebenarnya motor ini nih CBR tahun 2008 yang warnanya biru hitam, tapi direstorasi karena udah buruk, direstorasi. Hitungannya resto mod lah ya, direstorasi sekalian ganti livery, ganti warna, mundur tahun. Oke. Mundur tahun jadi tahun 2002. Jadi yang lama. Perbedaan yang 2008 sama 2002 itu kelihatannya dari spion. Kalau yang 2002 itu spionnya bautnya 1, 2008 itu bautnya 2. Oke, terus Sama di kunci kontak. 2002 itu belum magnetik, masih kunci biasa kayak Sony. oke, masih yang konvensional ya. Konvensional, belum magnetik. Sisanya sama aja. Ini berarti di repaint ya semua. Repaint total, restorasi, repaint, mesin juga dirapiin lagi, disegerin lagi, semua dirapiin lagi. Terus ini gue lihat beberapa ada aksesoris tambahan yang lo tambahin nih. Mungkin boleh jelasin ya dari depan kali ya. Ini master remnya udah diganti pakai NX4. Oke. Terus gas spontannya pakai YZ. Ininya pakai punya SE, tombol startnya. Ini tabungnya udah include sama NX4-nya satu set. Oke. Terus Hand grip pakai apa hand grip? hand gripnya pakai Ariat P. Pakai Ariat ya. Iya, Ariat. Jalunya pakai apa nih, kok lucu Ini nih? jalunya punya CBR New. Oh, yang baru ya. Iya, Oke. stick. Terus lagi Terus kopling. Kopling ini pakai Ako 1. Oke, aku satu ya. Satu. Kokpit itu aja udah ya. Ya, selang rem pakai Hel. Oh, selang rem pakai rem juga ya. Ya, selang remnya Mana pakai ini? Hel. Oke, selang rem pakai Hel. Ya, kaliper depannya pakai Nissin Samurai. Ini Nissin Samurai ini Helnya. Oke. Untuk ban sama velg standar. Velg standar, bannya pakai Pirelli Rosso Corsa 2 soft compound. Oke, depan itu, jadi depan itu ya biasa lah ya, setup anak-anak zaman now ya. Motor harian enak. Oke. Mesin diapain mesin? Mesinnya standar ting-ting, cuman karburatornya aja diganti pakai PE26 NSR. Oke, jadi karburator pakai. Karburatornya pakai punya NSR PE26. Oke. Terus nih pepet pembuangan nih. Nah, ini sebenarnya kombinasi. Jadi pipanya sebenarnya ini punya DBS. Harusnya silencer bulat, tapi ini silencernya pakai endurance. Oval ya. Oval, biar kelihatan looks zaman dulu. Terus ini footstep belakang ini pakai Aprilia. Ininya doang nih, injakannya doang. Footpacknya doang ya. Footpacknya doang. Monosoknya pakai SS yang tabung pisah ya. Oh, dia ada reservoirnya ya. Reservoirnya. Oke. Velg Terus juga masih standar, ban pakai Rosso Corsa 2, kaliper standar, selangnya pakai Hel juga. Warna hijau. selangnya Hel.
Oke. Nah, gear set ini belakang pakai triple S, rantainya juga triple S. Tapi karena motor ini hampir nggak pernah jalan, jadi karatan semua. Karatan ya. Motor buat pajangan doang. Motor ditaruh doang ditaruh di workshop ya? garasi buat pajangan. Iya. Nah, terus modifikasinya lagi, ini diganti single seat. Aslinya kan ada jok, ini dibeliin single seat. Ini sebenarnya sih bukan orisinilnya ya, tapi memang dibikin pakai fiber gitu. Jadinya biar keren dilihatnya, kayak buntut-buntut tawon ala-ala. Nah, sekarang saatnya gue nyoba motor ini. Oke teman-teman, jadi sekarang gue udah di atas motornya. Sekarang gue akan nyoba muter keliling ngoblek aja karena gue nggak pakai sarung tangan segala macam. Jadi kita akan coba di dalam komplek aja. Oke. Gue talk chair ya. Gue selalu suka sama respon mesin Saber ya, dia apa ya, responsif gitu. Ayo kita coba. Ya, begininya seperti biasa, maju, tekan, satunya 2 ditarik sampai 6. Ya. Oke, first impression langsung yang gua rasa ya. Ini motor walaupun dia fairing, rasanya nggak kayak naik motor fairing ya. Dia karena ini ramping banget fairing, lihat ya. Tipis banget, slim abis gitu. Terus handlingnya juga ringan, handlingnya enteng. Jadi nggak kerasa kayak naik motor yang motor laki, motor sport berfairing gitu. Terus gue suka tuh respon mesinnya dari dulu ya. Honda itu mesin Saber selalu responsif dari rem bawah. Jadi lu bayangin ya, motor Evan yang kemarin yang gue coba juga, yang udah di swap motor Sonic ya, 125 di swap mesinnya Saber ini. Itu enteng banget. Jadi motor enteng, mesinnya powerful, jadi rasanya tuh kayak apa ya, mesinnya tuh kayak effortless banget tuh ngangkat motornya, jadi cepet larinya, tarikannya tuh enak gitu. Yes. Wow, gila, fun banget. Terus ini remnya gokil. Gue lupa remnya udah pakai NX4, jadi pakem gila. Mantap, pakem sekali remnya. Gila. Enak ya emang. Jadi ini bukan pertama kali gue nyoba motor ini ya. Setelah gue zaman SMA tuh, teman gue ada yang punya motor ini juga, beberapa orang. Itu memang rasa berkenarannya selalu nostalgic buat gue. Jadi apa ya namanya, ya enak aja gitu. Jadi motor Saber standar aja itu udah enak ya. Ini apalagi ditambah-tambahin part-part yang mendukung riding experience gitu, kayak misalkan remnya nih, rem depannya itu tuh pakai HRC dan X4. Ini pakem banget, super pakem menurut gua. Nih gua stopi gampang banget kayak ini. Tuh, stopi udah kayak gitu, gila. Terus ini helikopter pakai Kosato. Dia adjustable ya. Tarikannya juga empuk. Gokil sih ini. Terus bannya juga pakai Pirelli Rosso Corsa 2 yang udah pasti grippy banget. Shockbreaker belakang ya, shockbreaker belakang itu gue biasanya pakai yang standar kan. Itu empuk, ini lumayan keras, lumayan apa ya, lumayan stiff gitu. Motornya enteng banget asli. CBR gue pengen banget motor ini. Cuman sekarang nyari CBR 150R ini yang karbo yang old ya, itu nggak segampang 5 tahun lalu yang masih banyak populasinya dan masih banyak yang bagus unitnya. Sekarang udah banyak yang harganya memang murah tapi kondisinya biasanya jauh banget dari kata bagus itu ya. Cuman yang udah bagus itu biasanya harganya lumayan tinggi. Ini bener-bener nostalgic buat gue ya. Bener-bener mengingatkan masa-masa SMA ya. Lihat motor ini tuh kayak wow gitu. Pertama kali lihat di Motor Plus waktu itu. Motor Plus ada CBR 50R dari Thailand. Judulnya tuh gini, tenaga Rambo suara Rinto. Jadi ini tenaganya besar tapi suara knapasannya tuh kayak lembut banget gitu. Makanya lu tuh jargonnya tenaga Rambo suara Rinto. Gokil, enak banget motornya, sumpah. Hehehe.
untuk kenyamanan juga menurut gue standar ya. Ini motor-motor apa namanya, motor-motor fairing sport biasanya memang segini ya, jarak antara seatnya sama stanga nggak terlalu jauh, jadi masih nggak terlalu nunduk ya. Ini masih enak ya, masih acceptable buat harian. Beda sama kayak kalau bawa motor-motor yang underyoke kayak Aprilia R125 misalkan, Kagi Famito gitu yang 125 juga, atau bahkan GSX-R deh, GSX-R 150 itu juga menurut gua udah apa namanya, nunduk gitu. Ini masih acceptable banget nih, masih apa ya namanya, bersahabat buat punggung renta kalian. Jadi buat kaum milenial ya, ini mungkin motor nggak masuk radar kalian, tapi percayalah ini motor enak. Dan mungkin bagi yang seumur gua, bapak-bapak muda yang mau nostalgia, ini menurut gua Cyber ini mengobati banget sih. Ingat zaman kita waktu SMA sekitar 15 sampai 20 tahun lalu, motor ini adalah salah satu motor yang digandrungi remaja ya. Jadi kalau cowok cewek sih menurut gua zaman itu, jadi kayak kalau cewek tuh lihat pacarnya atau ngeliat gebetannya, wah bawa CBR itu kayak auto ganteng langsung gitu ya. Terus kita juga kayak kalau kita punya CBR, kita bawa CBR tuh rasanya auto ganteng juga gitu buat laki-laki ini. Ya karena zaman dulu memang bener-bener jarang sekali motor yang fairing sport kayak gini. Ada cuman nggak banyak, kayak misalkan kompetitor dulu tuh FXR ya, Suzuki FXR 50 itu juga dia kenceng, terus sudah spiro digital. Itu mungkin bisa head to head sama itu ya motor ini. Terus juga ada Kawasaki JRR. Secara struktur sama motor sport fairing, cuman mesinnya sama-sama 140 cc tapi 2 tak yang JRR itu ya, beda sama ini. Powernya jauh lebih gede itu. Ini motor responsif banget sih, enaknya. Oke, gitu sampai sini aja riding impressionnya, kita kembali lagi. Nah gini nih Om Pano, jadi kalau gue pribadi kan motor ini pertama kali gue lihat pas masih gue SMA gitu. Ini motor ini termasuk motor yang ganteng banget pada zaman itu. Sampai sekarang pun gue rasa masih ganteng sih gitu. Nah kalau lu pribadi nih, kira-kira dari proses pengerjaan motor ini apa yang berkesan buat lu? Kira-kira kesan karena ya motornya sih sebenarnya, basicnya karena motor ya, barengan sama Sonic. Ini kan tahunnya sama ya, harusnya sama Sonic. Yang livery ini, maksudnya livery ini kan pengerjaannya yang bikin gue greget karena memang dia harusnya tahunnya sama-sama Sonic tahun 2002 gitu. Jadi lebih spesial lah buat gue karena era-era tahun itu kan warna ini, livery ini kan emang eye catching banget lah. Berarti di tahun itu memang lo lagi keseng-semnya sama motor-motor Thailand sama gitu Sonic, ya motor Thailand ini sama Sonic karena emang tahunnya bareng gitu. Livery ini ya maksudnya. Oke. Terus ada kendala berarti nggak pas ngerjain motor ini kemarin? Kendala sih paling di cuaca ya, karena tiap lagi ngecat posisi hujan, itu doang sih yang bikin agak kendala sih. Keringnya lama, itu aja sih. Oke, sisa-sisanya berarti aman ya, karena sisanya aman sih. plug and play part semua ya? Plug and play, kopling rem semua juga plug and play, nggak ada yang dirubah-rubah. Berarti ini konsepnya mundur tahun bener? Mundur tahun ya. Oke. Orang mau dimudain, ini dituain. Jadi preferensi lu bikin motor ini ke awal apa ya? Ke awal terbitnya ya malah ya? Awal terbit tahun 2002 ya. Ya teman-teman, jadi motor ini memang keren banget ya menurut gue. Jadi gini, motor ini muncul di saat gue SMA, saat gue tertariknya sama motor awal-awalnya itu ya. Nah, jadi motor ini apa ya, bikin gue nostalgia gitu, apalagi terutama ngelihat ini apa livery yang seperti ini. Ini dulu mungkin bisa dibilang pas awal mulanya dia ada livery ini di Indonesia, ini jarang yang beli nih. Justru lebih banyak yang livery setelah ini tadi Faro bilang itu, yang apa, biru hitam, merah hitam, kuning hitam, grey hitam. Ini adalah salah satu livery atau tahun produksi, warna tahun produksi yang nggak banyak lu lihat di Indonesia. Dan juga modifikasi menurut gue cukup apa ya, cukup fungsional gitu. Jadi kayak master rem, master handle coupling, kayak kaki, mesin standar, knalpot gitu. Jadi dibuat harian enak, buat touring juga masih enak gitu. Karena masih banyak apa, karena mesinnya masih standar. Jadi udah pasti durability-nya, endurance-nya terjamin gitu. Oke, jadi sekian aja dari gua untuk motor ini. Ini motor yang salah satu motor yang ada di wishlist gue yang belum sempat gue punya. Jadi one day semoga bisa dapat motor ini. Oke, yang kondisinya masih cakep.
Oke teman-teman, jadi sampai situ aja ulasan tentang motor ini, Honda CBR 150R tahun 2007 yang dimundurin tahunnya jadi 2002. Oke, sampai jumpa. Video cabut dulu. Mana juga cabut. Ciao.